Nah, di sini ternyata ada tulisan Basa Jawa Hanacaraka juga tertulis di nisan kaki ya sahabat semua. Wow, ini terpahat dengan indah dan bagus sekali di bebatuan candi di nisan kaki. Sema Dirana. Jadi ini tulisannya Mas Sema Dirana. Keren sahabat semua. Dan ini ukir-ukiran yang sangat bagus sekali ya. Karena ini adalah pahatan-pahatan yang seperti di candi-candi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Parah geger tentang makam kuno yang dibaalawikan. Banyak sekali komentar-komentar di video-video saya, baik itu di video YouTube ataupun di video-video di TikTok sahabat semua. Dan ada pula yang bertanya bahwa apa itu makam yang dibaalawikan. Jadi makam yang dibaalawikan itu adalah makam-makam kuno dan makam-makam yang bersejarah yang namanya si A kemudian diganti menjadi nama si B dan ditautkan dengan nasab-nasab dari para Habib. Gus Fuad dari Pleret, Bantul, Yogyakarta, beliau berkata bahwa makam KRT Sumodiningrat atau makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat Senopati dari Hamengkubuwono II saat tahun 1812 beliau meninggal dan dimakamkan di Jejeran, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun ada lagi makam beliau KRT Sumodiningrat yang berganti nama menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Dan kemudian Gus Imaduddin yang ada di Banten ya, Gus Imaduddin Al-Bantani membahas tentang nazab-nazab Ba'alawi. Apa itu Ba'alawi? Ba'alawi adalah Bani Alawi. Untuk sampai kepada nasab-nasab tersebut ya yang berhubungan dengan Habib-Habib yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan karena kajian-kajian yang lebih ilmiah ada pada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di Banten. Dan yang paling pokok sekali adalah ini sahabat semua. Ini dari pemikiran saya sendiri ya, karena hampir setiap waktu itu saya membuat review di makam-makam yang kuno dan makam-makam yang bersejarah. Dan kebanyakan makam-makam tersebut memakai batuan andesit, dan dari corak-corak batuan andesit yang dijadikan tetenger atau nisan itu banyak sekali dari kerajaan-kerajaan di Jawa ini, terutama kerajaan dari Demak, kerajaan dari Pajang, dan kerajaan dari Mataram. Kalau kita runut dan kita lihat asli dari bentuk asli dari makam-makam tersebut di batu nisan dan guratan-guratan jirat yang ada di nisan tersebut, memang beliau-beliau yang dimakamkan itu adalah makam-makam dari tanah Jawa atau dari kerajaan-kerajaan kuno masa lalu saat sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Dan sahabat semua, saya di sini hanya akan membuka logika dan mata hati kita sendiri sebagai bangsa Nusantara yang lahir di Nusantara Indonesia, bahwa makam-makam yang bertuliskan atau berjirat-jirat Jawa itu adalah makam asli dari pejuang-pejuang tanah Jawa ini dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dan sahabat semua, andaikan ya, andaikan semua makam-makam tersebut namanya diganti ke Arab-Araban atau makam-makam tersebut kemudian diganti batu nisannya dan sejarahnya itu nanti berubah menjadi keturunan nazab si A, si B, dan si C yang keturunan dari Yaman atau keturunan dari Arab. Lantas pejuang-pejuang Indonesia dahulu saat negara kita masih bernama Nusantara kemana? Berarti dahulu kala Indonesia atau Nusantara ini yang tinggal di daerah kita atau di Nusantara ini adalah mereka-mereka dari luar negara kita. Jadi saya ulangi lagi, andaikan makam-makam yang saya review itu atau makam-makam yang ada di luaran sana yang berbatu nisan andesit kuno dan berjirat Jawa atau berjirat asli Nusantara kemudian berubah menjadi nama-nama yang dihubungkan dengan Habib,
saya hanya satu pertanyaannya. Lantas pejuang-pejuang dari Indonesia sendiri, dari Nusantara itu tidak ada. Semuanya itu berarti berasal dari negara di luar Nusantara. Jadi di sini saya hanya akan membuka hati dan membuka logika kita ya, nalar kita secara kita berpikir dengan otak kanan. Andaikan makam-makam yang ada di Nusantara ini berubah nama menjadi bin A, bin B, dan bin C, kemudian asli dari pejuang-pejuang Islam yang ada di negara kita Nusantara ini pada kemana? Berarti dahulu kala, sejak dahulu kala, Nusantara ini bukan milik dari asli orang-orang Nusantara. Logikanya seperti itu aja sahabat semua. Andaikan semua makam-makam yang tertera di sini itu berubah nama ya, dan dipinkan sana sini, kemudian kemana yang asli dari Indonesia itu kemana? Yang asli dari Nusantara itu kemana? Pertanyaannya hanya itu aja. Dan ini semoga bisa membuka wawasan dan membuka logika kita. Karena semua tesis, baik itu sejarah ataupun tesis yang asli di nisan-nisan tua tersebut, pastilah memakai kajian-kajian yang ilmiah, yang berdasarkan serat, berdasarkan surat, berdasarkan koran-koran masa lalu yang dipunyai oleh Belanda, Inggris, Portugis, Jerman, dan lain-lain, pasti ada. Dan sampai sekarang pun saya percaya itu masih ada dan tersimpan rapi di museum-museum negara-negara tersebut. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, saya hanya ingin membuka mata hati ya, karena tadi saya berpikir ya, setelah saya tadi itu review tadi sore ya, di makam kuno juga yang ada di daerah Tegal, kemudian tak pikir-pikir dengan jernih ya, andaikan semuanya itu dibinkan A, B, dan C, lantas orang-orang Nusantara yang asli dahulu kala berjuang dengan nama Islam atau memperjuangkan agama Islam itu pada kemana dan makam-makamnya di mana? Contoh yang paling konkret dan yang paling ramai saat ini adalah makam KRT Sumodiningrat, kemudian makam dari Madura, dan yang baru lagi ada makam dari Cirebon yang namanya juga sudah banyak diganti sahabat semua. Dan di kota saya sendiri ya, di Tegal ini kan, Tegal ini sebenarnya kota yang sangat besar ya, dari zaman purba, zaman kolonial sampai zaman sekarang itu kotanya itu sebenarnya kota yang administratif, dan kota ini adalah kota yang maju sebenarnya seperti itu ya. Dan dari dahulu kala di sini peninggalan juga banyak, terutama makam-makam wali yang memakai batuan andesit, dan nisan-nisan tersebut, jirat-jirat di nisan kuno tersebut itu masih ketara banget. Itu adalah peninggalan dari Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Nah, kalau itu diganti semua, lantas pejuang-pejuang yang asli itu pada kemana? Seolah-olah kita itu di sini hanya ngontrak ya, tidak asli dari pribumi ya. Kalau semuanya itu memakai bin A, bin C, dan bin D gitu ya sahabat semua. Kita coba pakai nalar dan pakai logika ya. Kita buka mata hati kita, wawasan kita yang disesuaikan dengan tesis, kajian secara ilmiah, ilmu-ilmu yang ada di sejarah, dan semuanya lah pokoknya ya. Karena bukti-bukti sejarah dan sejarah literasinya itu ada semua. Jadi jangan merubah sejarah yang sudah ada, karena Indonesia itu mempunyai jati diri bangsa. Karena negara kita ini adalah negara yang berbudaya, negara yang beradab, negara yang terkenal sopan santunnya. Jadi marilah kita membuka pikiran kita dengan jernih, wawasan kita agar lebih bertambah dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kalau kita itu berpikir pakai logika. Sementara itu dulu ya sahabat semua, karena saya tadi berpikir aja gitu ya, kenapa dan andaikan semuanya itu berubah menjadi nama-nama yang ke Arab-Araban atau ke Timur Tengah-Timur-Tengahan, lantas kemana itu ya pejuang-pejuang yang asli dimakamkan di situ, dan jirat-jirat batu nisan di makam kunonya itu masih ada. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.